Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba menanggapi salah satu video dari salah satu Habib. Namanya itu Abu Aslam, nggak keliru. Dia ini mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu mengharamkan tahlilan di dalam kitabnya Al-Um, sehingga mungkin jemaahnya yang percaya terhadap Abu Aslam ini atau ustadznya ini. Apakah memang begitu Imam Syafi'i itu mengharamkan tahlilan kitab Al-Um? Tapi sebelum kita menanggapi, kita saksikan dulu videonya. Ya, tolong lisanlah saya ini panjatkan ke mereka, sampaikan. Ada nggak ajarannya Imam Syafi'i nyekar terus tahlilan 7 hari, 40 hari? Ada nggak ajarannya Imam Syafi'i? Kalau ada, saya minta kata-katanya Imam Syafi'i itu. Di kitab apa? Saya demi Allah saya bersumpah. Saya Abu Aslam bersumpah atas nama Allah. Imam Syafi'i justru mengatakan itu perbuatan mungkar. Saya punya kitabnya. Al-Um, kitab terkenalnya Imam Syafi'i. Mereka kalau kita tanya, tunjukkan, apa kata mereka? Mazhab siapa ya? Mazhab, cari 4 mazhab, tidak ada yang ngajarkan. Ujung-ujungnya, Pak Ustadz ini maunya apa sih? Meski ya, mesti karpe apa? Karpe. Kalau kita melihat penjelasan dari Ustadz Habib ini, Abu Aslam ya, dia ini kan mengatakan begini, bahwasanya Imam Syafi'i itu di dalam kitabnya mengatakan tahlilan itu bid'ah mungkaroh. Benar atau tidak? Nanti kalau tidak benar Imam Syafi'i mengatakan bid'ah mungkaroh terhadap tahlilan, berarti dia fitnah terhadap Imam Syafi'i atau berdusta dengan memakai nama Imam Syafi'i. Kemudian kalau kita melihat kesan yang disampaikan itu, ulama atau ya ulama NU ketika ditanyakan tentang masalah dalil, masalah tahlilan, itu seakan-akan tidak tahu terhadap dalil tahlilan gitu. Kita sebelum membahasnya, saya akan berbicara begini. Di dalam Islam itu atau di dalam syariat itu tidak hanya mantuk saja yang dibuat sebagai kesimpulan hukum, tapi ada mafhum namanya. Makanya di usul fikih itu ada pembahasan mantuk dan mafhum atau mafhum dengan mantuk. Mantuk itu adalah nanti yang difaham daripada atau adalah syariat yang diambil dari teks atau dohir daripada nas itu. Kalau mantuk, kalau mafhum adalah nanti yang tidak ada di dalam teks itu, tapi secara pemahaman begitu, pemahaman melalui teks itu. Kemudian saya akan berbicara begini, di dalam mazhab Syafi'i atau di dalam kitab Al-Um yang dikatakan bahwasanya Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah mungkaroh, maka itu tidak benar. Karena kalau kita lihat redaksi dari Imam Syafi'i itu begini, qala Syafi'i wa akrahu niyahata 'ala al-mayyit ba'da mautihi wa an tanduban naihatu anil infiradi lakin yu'azza bima amarallahu azza wa jalla min as-sabri wal istirja'. Imam Syafi'i itu memakruhkan, ada yang mengatakan makruh tahrim ya di Majmu' Imam Nawawi. Kalau niyahah itu meratapi atau nangis berjerit-jerit ya, atau beliau berjerit-jerit di ketika meratapi atau ketika ada seorang familinya itu meninggal. Kemudian kata Imam Syafi'i begini, yang benar itu adalah bertakziah itu sesuai dengan apa yang diajarkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Yaitu dengan al-tasabbur, yaitu sabar, mengatakan sabar pada mereka, istirja, ayu kembali kepada Allah, ini dan itu secara syariat begitu. Yang menjadi titik poin apa yang disampaikan oleh Ustadz Habib tersebut adalah di dalam ibarat wa akrahul ma'tamah wa hiyal jama'atu wa illam yakun lahum bukaun fa inna dzalika yujaddidul husna wa yukalliful mu'nata ma'a ma madha fihi min al-athari. Jadi Imam Syafi'i itu memakruhkan atau makruh tahrim gitu, atau mengharamkan ma'tam itu makan berjamaah meskipun tidak ada yang nangis di sana. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i itu menambah susah terhadap orang tersebut, menambah prihatin terhadap orang tersebut, dan akan membebani orang tersebut atau sahibul musibah atau sahibul mayit terhadap biaya begitu. Jadi kalau kita melihat dari teks redaksi yang diungkap oleh Imam Syafi'i adalah karena ma'tam ini menyebabkan akan tajdidul huzni,
menambah kesusahan. Kemudian takliful mu'nah menyebabkan memberati terhadap biaya terhadap ahlul musibah atau ahlul mayyit begitu. Nah, kita bisa mafhum begini. Kalau di masyarakat kita ternyata ketika seseorang yang mengadakan tahlilan atau keluarga yang mengadakan tahlilan itu tidak menambah tajdidul husni, tidak menambah kesedihan pada mereka, malah sebaliknya, mereka itu ketika ada sanak famili, tetangga, korobah yang datang kepada mereka, mereka tambah merasa terhibur, merasa sedihnya mereka itu terhilangkan. Kalau begitu bagaimana? Maka ilat yang pertama itu tidak ada. Kemudian kedua, ketika takliful mu'nah, ketika misalnya orang-orang yang mengadakan tahlilan itu biaya dengan yang dibebani terhadap tahlilan itu tidak merasa berat, karena misalnya yang pertama, orang yang datang bertakziah itu membawa satu makanan misalnya, atau membawa uang atau yang lainnya, sehingga kalau kita kalkulasi biaya yang dikeluarkan kita tahlilan itu lebih sedikit atau lebih banyak uang yang pemasukan ketika orang-orang datang itu daripada biaya yang dikeluarkan untuk tahlilan. Maka kalau itu bagaimana? Maka takliful mu'nah itu tidak ada. Kalau itu bagaimana? Maka nanti makruh atau makruh tahrim atau haram ini tidak ada hukum seperti itu. Karena kalau kita mengacu terhadap konsep yang ada di usul fikih itu adalah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan aw adaman. Hukum itu berdasarkan ilatnya. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya itu ada. Atau adanya hukum ini berdasarkan ilat. Kalau tidak adanya ilat, hukum ini tidak ada atau tidak terjadi begitu. Lah, Imam Syafi'i mengatakan makruh atau makruh tahrim atau haram itu karena adanya tajdidul husni dan takliful mu'nah. Ketika keduanya tidak ada ini, maka hukum tidak ada. Sebab Imam Syafi'i itu sendiri di dalam di dalam ibarat itu sebelumnya mengatakan wahibbu li jiranil mayyiti aw li qarabati ay ya'malu li ahli mayyiti fi yawmi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnatun wa dhikrun karibun wa huwa min fi'li ahli khairati qablana wa ba'dana. Jadi yang sunnah itu atau mengatakan Syafi'i, saya senang itu ketika ada tetangga dan sanak famili itu, ketika ada orang meninggal itu datang bawakan makanan. Jadi melihat konsep ini sebenarnya itu tidak apa-apa begitu, bawa makanan itu malah senang Imam Syafi'i begitu. Jadi kalau itu bagian maka masuk di dalam konsep yang memang disunnahkan. Jadi hukum haram itu tidak ada begitu. Jadi melihat pemahaman ini, maka seharusnya tahlilan yang ada di masyarakat kita itu melihat kepada realita yang ada itu terbagi menjadi dua. Bisa nanti tidak boleh atau haram, atau bisa nanti itu yang disunahkan begitu. Kalau haram bagaimana? Maka kalau masuk dalam konsep tadi, misalnya takliful mu'nah, tajdidul hazan, kemudian juga apabila ya biayanya diambilkan dari tirkahnya, dari anak yatimnya begitu, itu maka diharamkan itu. Kalau tidak itu maka tidak diharamkan begitu. Kemudian begini, di dalam satu hadis Rasulullah itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah diundang oleh seorang perempuan yang lakinya itu suaminya wafat. Ketika Rasulullah dari kuburannya itu dengan para sahabat, Rasulullah ketika mau pulang itu diundang oleh wanita tersebut atau istri dari orang yang meninggal tersebut, dipanggil ke rumahnya Rasulullah dengan sahabat yang ikut Rasulullah ketika itu. Rasulullah itu memakan satu makanan, meskipun Rasulullah mengatakan makanan yang dia makan itu atau syatun ya, atau domba atau kambing yang dia makan itu didapati dari suatu yang tidak izin dari ahlunya, dari yang pemiliknya, karena memang si tuan rumah atau istri dari orang yang meninggal ini dia mendapatkan syatunnya itu dari istrinya, bukan dari suaminya, padahal yang beli itu suaminya begitu. Tapi kandungan yang ada di dalam hadis itu adalah Rasulullah pernah menghadiri acara makan setelah meninggal yang di satu rumah ahlul mayyit begitu, yang diundang oleh istri dari orang yang meninggal itu. Kemudian juga ada satu hadis yang kalau kita lihat itu di hadis Sahih Bukhari ya, yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini ketika ada orang yang meninggal di zamannya beliau itu, maka perempuan-perempuan ini itu berkumpul, kemudian Siti Aisyah itu disuruh masak satu sup itu, mungkin bahasanya
satu sup, kemudian sup itu diantarkan kepada ahlul musibah atau ahlul mayyit, kemudian disuruh makan sama Siti Aisyah itu. Ya tentuan kan perempuan juga begitu. Kenapa kok begitu yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah mengatakan begini, fa ini sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-talbinatu mujimmatun li fuadil maridi tadhabu bi ba'dil husni. Karena sup ini, kalau bahasa kita sup ini dapat menenangkan pada hati orang yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian kesedihan. Kan tadi kalau tajdidul husni nggak boleh, tapi kalau tadhibul atau idhabul husni itu maka boleh. Jadi melihat itu kan nyambung, itu boleh gitu. Melihat dari kesimpulan ini, tahlilan itu bagaimana hukumnya? Boleh begitu berdasarkan hadis yang ada di Sahih Bukhari ini itu, dan hadis yang disebutkan tadi, dan juga pendapat atau mafhum dari pendapat Imam Syafi'i. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.